buku yang saya tulis, buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang alhamdulillah banyak mendapat tanggapan kaum muslimin di negara ini, karena sekarang cetakannya ke-20 dan sudah terjual habis lebih dari 110.000 eksemplar. Ini menunjukkan kaum muslim Indonesia banyak harta haramnya, sehingga buku saya laris. Karena mereka baca sedikit, oh iya, kayaknya ada. Ya. Ini sengaja saya tulis dengan judul buku Harta Haram karena di waktu saya mengambil program S3 di Fakultas Syariah jurusan Usul Fikih di Universitas Islam Muhammad bin Saud di Kota Riyadh. Di waktu itu saya sudah menyerahkan disertasi. Saya menyerahkan disertasi itu di awal bulan Januari di tahun 2011. Sidang disertasinya di bulan November di tahun yang sama, 11 bulan. Penantiannya cukup lama, dan memang di sana seperti itu. Memang umumnya seperti itu, karena disertasi itu setelah selesai ditulis mahasiswa, disetujui pembimbing, diajukan ke jurusan. Di jurusan kemudian disidangkan layak atau tidak untuk dilanjutkan, diujikan, dibentuk tim itu terdiri dari 3 profesor, kemudian mereka mempelajarinya, butuh waktu. Kalau mereka mengatakan layak, kemudian disetujui oleh jurusan naik ke fakultas. Begitu terus jalannya dari fakultas naik ke Imadah Dirasatul Ulia atau bagian pasca sarjana. Dari pasca sarjana naik sampai ke rektor. Kalau rektor setuju, turun lagi ke bawah. Nanti setelah setuju, dikirim ke penguji. Penguji disertasi saya salah satunya doktor dari Madinah, dari Universitas Islam Madinah. Beliau sering ke Indonesia. Syekh Dr. Ibrahim Sulaiman Rohaili yang sering ke Indonesia, sering tabligh akbar juga. Tentu di tangan beliau butuh waktu baca satu persatu, per kata beliau baca, ya, maka suatu hal yang lumrah biasanya maksimal 6 bulan di tangan para penguji tadi, kemudian baru mereka mengajukan kesiapan mereka untuk disidangkan. Makanya alhamdulillah, ya, waktu yang panjang tadi saya gunakan untuk menulis sesuatu yang berguna untuk kaum muslimin di Indonesia. Seperti saya tulis di buku, di sana saya lihat banyak tesis disertasi yang berguna di bidang ilmu fikih. Ya, maka buku saya itu sebetulnya kumpulan dari tesis disertasi khusus di bidang fikih muamalat yang kontemporer sifatnya. Kalaulah masalah ibadah saya tinggalkan, yang kontemporer tidak terlalu banyak. Ya, masalah muamalat sangat banyak. Ada sekitar 300 tesis dan disertasi tentang permasalahan muamalat kontemporer. Bahkan disertasi yang pertama itu atas nama Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, Syekh Ulama besar kerajaan Saudi Arabia, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, dengan judul Al-Hill wal Hurmah fil Luhumil Mustawradah.
halal haram daging impor. Ya. Sampai ditulis banyak permasalahan Muhammad, permasalahan keuangan, permasalahan perbankan, asuransi dan lain-lain banyak. Maka terpikir oleh saya, kalau ini diterjemahkan suatu hal yang luar biasa, bermanfaat bagi kaum muslimin di Indonesia. Karena di Indonesia pergerakan ilmiah tidak saya temukan sampai sekarang. Dan saya juga nggak tahu para ustadz yang tamat dari Timur Tengah, dari Madinah dan dari lain-lain juga tidak kelihatan karya ilmiah mereka bermunculan. Berbeda dengan kondisi hidup di negeri Arab Saudi Timur Tengah. Umumnya pergerakan keilmuan luar biasa. Para profesor tersebut minimal mereka memiliki karya ilmiah, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20. Ya, bahkan ada seorang namanya Dr. Abdul Aziz As-Sadhan, itu dengan Profesor Dr. Abdul Karim Al-Khudair, beliau anggota ulama besar Saudi Arabia, hampir buku tentang ditulis dalam bentuk tesis disertasi, setiap buku beliau baca. Dan beliau pernah menasihati dalam salah satu ceramahnya, jangan kalian setelah membeli buku letakkan di lemari, jangan. Setelah dibeli dibaca, taruh di meja, di tempat tidur, di mana-mana boleh, tapi di lemari jangan. Nanti setelah tamat dibaca baru taruh di lemari. Karena kalau sudah taruh di lemari biasanya tidak mau diambil lagi, jelek, kayaknya ada yang kosong satu kan ya. Begitu kebiasaan beliau. Sampai beliau memang doktor di bidang hadis, tapi beliau menguasai fikih, usul fikih, yang itu jurusan berbeda dengan jurusan spesiasi beliau sebagai doktor di bidang hadis, Dr. Abdul Karim Al-Khudair. Maka alhamdulillah Allah bukakan pintu hati dan hidayahnya, pintu hati saya dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Saya kumpulkan semua tesis disertasi tadi, ya, tapi saya mau judul apa? Enggak mungkin ensiklopedi. Makanya ada salah satu tesis dari Yordan berjudul Al-Malul Haram, harta haram. Ya, saya baca dan saya tertarik dengan salah satu buku yang terbit barusan waktu itu. Dia adalah bagian dari disertasi yang dipecah jadi 2, pengantarnya dicetak satu bagian, yang isinya cetak satu bagian lagi, dengan judul Ritajul Mu'amalat Al-Maliyah. Ritaj itu artinya kunci. Jadi dalam bahasa Arab, kunci itu bukan hanya miftah saja. Ya, banyak nama orang miftah kan artinya kunci. Tapi ada lagi yang lain, ritaj. Dan lebih bagus nama sepertinya retaj gitu kan ya. Ritajul muamalat, kunci muamalat, di mana beliau menyebutkan tentang kaedah-kaedahnya tadi, ada kaedah riba, kaedah gharar dan kaedah darar atau kezaliman. Maka saya pikir ini sangat, tapi beliau tidak menyebutkan aplikasi kontemporernya. Beliau sekedar menyebutkan kaedah. Karena ini prolog pengantar dari disertasi beliau. Beliau disertasinya tentang transaksi antara bank syariah dengan bank non syariah. Itu disertasi beliau mulai dengan itu. Maka menurut saya ini cara yang terbaik, dan saya lihat juga banyak para ulama dari masa dahulu, dari masa Imam Syafi'i, ternyata beliau mengungkapkan di kitab Al-Um bahwa suatu muamalat bila tidak mengandung unsur riba dan unsur gharar dan unsur darar atau kezaliman, kata beliau, al-aslu fi dzalika al-hil, hukum asalnya adalah
halal. Ya, maka munculnya kaidah hukum asal halal setelah dipelajari mana yang haram. Bila tidak ada haram dalam hal perbuatan tadi, transaksi tadi, maka hukum asalnya adalah halal. Maka alhamdulillah saya coba mencari, menguraikan dan meneliti tentang 3 kaidah tadi, dan saya buatkan aplikasinya berdasarkan tesis dan disertasi yang ada tadi. Kalau saya tidak salah lebih dari 100 tesis dan disertasi yang menjadi rujukan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer tersebut. Dan alhamdulillah 2011 saya sidang disertasi, 2 minggu setelahnya buku selesai saya tulis. Tapi saya masih di Arab Saudi. Ya. Kemudian pulang ke Indonesia, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk menerbitkannya, dan terbit cetakan pertama di tahun 2012 Februari. Sekarang berlalu sudah 8 tahun lebih ya. Sudah cetakan yang ke-20. Masyaallah, tabarakallah. Berarti minimal setahun 3 kali naik cetak. 3 kali cetak, sekali cetak biasanya minimal 5.000, pernah 10.000, rata-rata bisa 7.000 sekali cetak. Maka alhamdulillah ya. Dan sekarang cetakan ke-20 dan ada penambahan 1 bab baru. Belum muncul lagi dia. Bab tentang kaidah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Karena ini belum dijelaskan secara detail oleh para ulama terdahulu. Karena dianggap kaidahnya ngambang. Apa batasan seorang tolong menolong dan apa batasan tidak. Karena kalau tidak jelas kaidahnya, maka akan berdampak semuanya haram atau semuanya halal. Itu berat masalahnya. Tapi alhamdulillah saya menemukan penjelasan dari hasil kesepakatan fuqaha, kumpulan dewan fikih di Amerika, Majma' Fuqaha di Amerika. Mereka mengeluarkan apa ketentuan sebuah tolong menolong, batasan tolong menolong itu boleh dan apa batasan tolong menolong itu menjadi tidak boleh. Ya, maka alhamdulillah lengkaplah buku tersebut ya, dan semoga bermanfaat untuk umat.